Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran di kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pelajaran 1. Hari ini semuanya masuk dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Tapi sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, karena tema kita berkaitan dengan makhluk hidup, ya, nyanyian yang akan kita nyanyikan bersama-sama tentunya berkaitan juga dengan makhluk hidup. Ya, tentunya adik-adik ingat ya, dengan lagu Matahari. Baik, kita mulai. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik pohon yang tinggi, lalu hujan turun, binatang turun lagi. Binatang kecil mencoba naik lagi, luar biasa. Ya, pagi hari ini mari sebelum kita mulai pembelajaran sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas, silakan maju untuk pimpin kita dalam berdoa. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, satu, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Tiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Empat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 6. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara bibit yang telah disiap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning.
Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Baik anak-anak, setelah anak-anak membaca bacaan di atas, apa isi bacaan di atas? Ya, isi bacaan di atas berkaitan dengan tahap pertumbuhan tanaman padi. Anak-anak, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Anak-anak, berapa lama proses tanaman tersebut? Ya, betul. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai dengan 130 hari. Ayo anak-anak, apa yang dimaksud dengan gabah? Ya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ya, setelah kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh, sekarang isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Baik, sekarang kita bahas. Pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air, tentunya air yang mengalir ya. Kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Baik, anak-anak, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat tentunya akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Baiklah anak-anak, amati gambar berikut dan tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Ya, 5 pertanyaan itu contohnya, 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? 2. Mengapa penduduk daerah pantai banyak yang menjadi nelayan? 3. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? 4. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Dan 5. Mengapa di daratan rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, sekarang kalian coba tuliskan perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Baik anak-anak, perbedaan dari gambar tersebut. 1, dari lokasi ketinggian.
Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 meter DPL atau di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl di atas permukaan laut. Dua, dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai, serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya sekitarnya itu mirip seperti gunung dan juga perbukitan. Tiga, dari sisi perekonomian dan sosial, ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. 4. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas dan kering dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara dalam tanah yang baik. 5. Dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Nah, sekarang bacalah teks berikut dan istilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha pertanian. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter mdpl atau di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, dan juga perumahan. Baik, sekarang kita bahas tabel yang sudah kalian buat. Ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan laut. Adapun dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter dpl. Dan dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter dpl. Aspek sumber daya alam pada pantai itu diantaranya ada ikan, rumput laut, dan kerang. Sedangkan dataran tinggi itu ada tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dan sumber daya alam di dataran rendah diantaranya hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Adapun manfaatnya Nana untuk pantai itu sebagai objek wisata atau untuk dijadikan objek wisata.
Kemudian, dataran tinggi dijadikan tempat peristirahatan objek wisata dan perkebunan. Dan dataran rendah biasa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan industri. Kemudian berikutnya aspek mata pencaharian penduduk. Di pantai, kebanyakan penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan di dataran tinggi banyak petani dan pekebun. Dan dataran rendah itu biasanya masyarakat mata pencahariannya sebagai petani, karyawan, dan juga buruh. Sekarang tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada Bapak Guru. Baik anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita tutup, Pak Guru akan sampaikan rangkuman materi pembelajaran hari ini. Pantai memiliki ciri berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alam yang dimilikinya diantaranya ada ikan, rumput laut, dan kerang. Pantai dapat dimanfaatkan untuk objek wisata. Masyarakat di sekitar pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. Dataran tinggi memiliki ciri ketinggiannya 500 mdpl. Sumber daya alam yang dimilikinya antara lain tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Masyarakat sekitar dataran tinggi banyak berprofesi sebagai petani dan pekebun. Dataran rendah memiliki ciri ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Sumber daya alam yang dimilikinya hewan, ternak, sayuran, dan buah-buahan. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan industri. Masyarakat di sekitar dataran rendah banyak berprofesi sebagai petani, karyawan, dan juga buruh. Baiklah anak-anakku, tidak terasa ya pembelajaran hari ini telah selesai. Tentunya kalian jangan lupa ya untuk membaca ulang dan dipelajari lagi di rumah. Serta jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Semangat selalu, sukses untuk kalian, dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.